Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari pengerja GBI House of Praise dan GBI Widuri beserta jemaat Tuhan, kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya!
Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam ibadah online GB House of Praise dan GB Widuri. Bagi Anda yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bagi Anda yang tetap setia, tetaplah terus setia bersama GB House of Praise dan GB Widuri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya, salam Bapak Saudara, Jemaat GB House of Praise dan Jemaat GB Widuri, apa kabar semua? Pasti dahsyat dan luar biasa, yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu dulu, kalau engkau bersama dengan suami, istri, anak-anak bilang begini, selamat hari Minggu. Pasti dahsyat dan luar biasa, katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekalipun Anda di rumah, mari puji Tuhan, tinggikan Dia. Sebab Dia Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat luar biasa. Katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, yeah. Yeah. Haleluya. Oh. 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 Kami datang memuji Engkau, meninggikan Engkau sebab Engkau Allah yang ajaib dan dahsyat. Oh. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tanganmu, katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, melintas selamanya. Oh, Yesus Kaulah Raja mulia. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Raja yang mulia. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Katakan
Makasih Tuhan, terima kasih. Kami masih boleh memuji Engkau. Kami masih boleh menyembah Engkau. Karena kami tahu hidup kami ada di dunia ini untuk menggenapi setiap janji-Mu, untuk menyatakan kebesaran, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Pakai kami lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan pada Tuhan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
percaya lebih lagi, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Angkat tanganmu, katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan kau bersama, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, riana namanya saya. Haleluya. Oh, rencana-Mu indah bagi kami, rencana-Mu indah bagi hidup kami. Oh, Shandaramaya namo inanala. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kemuliaan-Mu. Pakai hidup kami, pakai kami Tuhan. Oh, riana namanya sandalabara. Oh, riana namanya sedebera. Haleluya. Oh, kiraba shandarana, reka shandarana. Haleluya. Haleluya. Oh, Muriandara namanya sedebe, kirana namanya reka shandarana. Oh, haleluya. Oh, kirasandara namanya bo, sedebera namanya shanda. Haleluya. Haleluya. Rebe shandara lamara. Uriandara lamara. Kiraba shandara namor yandara namaya. Kirabaya se. Oh, riandara namaya lamara. Sedebera lamara. Oriandara lamara. Oriandara lamara. Haleluya. Oh, haleluya. Rekasata karalaboya sanana namo.
Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami bagi kemuliaan-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kuasa-Mu, jadi bukti kemuliaan-Mu Tuhan. Ini kami pakai kami, haleluya. Ora bashandara lama Uriana lama Celebera la pa 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 Uriana lama ya lama Ina lama ya celebe. Haleluya. Oh oh wow oh wow Irana maya lama Ekrabaya shandara la bara la bara la bara. Oh rabashata kala la pa 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 pa. Iramana la maya celebera la bara la bara la bara. Uriana la la bara. Erena la la. Haleluya. Haleluya. Uriana la la maya celebera la maya shandara la mo. Rekashata kara la bara la bara la bara la bara. Uriandara la bara la bara la mana la mana la mana la mana la. Ilamaya celebera la la boya shanda. Ekraba kara la boya shandara la bara la. Irabaya shandara la pa 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 pa. Ora bara la bara la mana la mana la bara la bara. Irana namaya shandara la bara la bara la bara. Biar Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Ora basyata karola barala baralama. Lawat kami Tuhan, lawat kami. Oh riandara lala baralama. Kira basyata karola yandara lama. Ambil alih seluruh hidup kami. Pakai kami Tuhan, pakai kami bagi kemuliaan-Mu. Oh riandara lalamu. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kemuliaan-Mu. Haleluya. Eka sata karalamo ya sandara lama lama, Uriandara lama lama. Haleluya. Oh riandara lama lama, Irabashandara lama pa 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 pa. Oh riandara lama ya, Shedebera lama lama lama. Haleluya. Oh Shandara lama lama Uriana. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita kembali pada Tuhan. Waktu engkau mengangkat tangan itu artinya engkau berserah kepada Tuhan. Waktu kau mengangkat tangan itu artinya kau percaya dan mengandalkan Tuhan. Waktu kau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, itu artinya kau sedang meminta sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa daripada Tuhan. Dan hari ini biar setiap kita berkata kepada Tuhan, ini kami, pakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biar kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Biar kami menjadi bukti Tuhan, kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Eka sata karala barala 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 barala. Oh rabashandara la barala 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 barala. Oh, oh, oh. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Rekasata karalabayasa. Ora basata karalabaralabaralabarala. Hirabasata karalabaralabaralabarala. Sekarabaya shandaralaburia karalabaralabaralabarala. Ini kami Tuhan. Pakai kami lebih lagi. Biar tanda-tanda mujizat itu terus menyertai hidup kami. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, ada Engkau di sana dan ada mujizat di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu saat ini yang sedang sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, kami minta mujizat kuasa-Mu turun atas mereka. Kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan setiap sakit penyakit virus-virus COVID-19 yang saat ini Tuhan yang menginfeksi anak-anak-Mu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami perkatakan setiap anak-anak-Mu, jemaat GBI House of Praise, jemaat GBI Widuri, mereka sehat sempurna, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Lawat umat-Mu, mereka yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong mereka. Mereka yang membutuhkan Tuhan berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan berkati mereka. Apapun yang umat-Mu butuhkan, apapun yang umat-Mu rindukan, apapun yang umat-Mu perlukan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Tuhan yang menggenapinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Kami terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan terjadi atas kehidupan kami. Berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani turun atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami, berkati kami, berikan kami telinga seorang murid. Sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Pada tanggal 13 Mei, di bulan ini tanggal 13 Mei, minggu kedua, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan itu kita sebut Ascension Day, hari di mana Tuhan Yesus, kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus Tuhan kita mati, disalibkan pada zaman Pontius Pilatus 2000 tahun yang lalu. Tapi hari ketiga dia bangkit. Kemudian menyampaikan diri kepada orang Israel selama 40 hari. Dan kemudian dia naik ke surga dan berjanji akan kembali lagi. Suatu peristiwa yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Karena kalau Tuhan tidak mati, kalau dia tidak bangkit, dan dia tidak naik ke surga, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, maka apa yang terjadi? Roh Kudus tidak pernah diberikan kepada kita.
Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin membaca dari Alkitab dari Yohanes 16. Injil Yohanes 16 ayat yang kelima. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, adalah lebih baik, lebih berguna, lebih menguntungkan, lebih membawa keuntungan, membuat engkau lebih beruntung, membuat engkau lebih baik daripada orang-orang lain. Kenapa? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur, penolong atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi yang membuat kita beruntung, yang membuat kita lebih baik, yang membuat kita bisa lebih beruntung, lebih berguna daripada orang-orang di dunia ini adalah karena ada Roh Kudus bersama dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris dia katakan, Dia akan membuktikan bahwa dunia itu salah. Salah akan apa? Salah akan dosa, salah akan kebenaran, dan salah akan penghakiman. Kenapa? Karena akan dosa, karena mereka tidak percaya kepada aku. Jadi dosa itu bukan lagi masalah kita melanggar firman Tuhan. Itu memang dosa, tapi lebih jauh daripada itu karena kita tidak percaya kepada Dia. Satu-satunya orang tidak melakukan firman karena dia tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Akan kebenaran karena ayat 10, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenaran itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus akan datang untuk membuktikan kepada dunia, untuk membuktikan bahwa mereka salah. Iblis sudah dikalahkan. Orang tidak bisa hidup lagi karena melihat, tapi karena percaya. Dan kita ini dia bilang akan dosa karena kita harus percaya kepada Tuhan. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Tidak ada dusta, tidak ada kepura-puraan, semua asli, semua jelas, tidak ada yang kabur, tidak ada bayangan. Semua adalah wujudnya, hakikatnya, semua yang real. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata kepadamu, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus membuat kita yang tidak sempat hidup bersama Yesus. Kita tidak sempat melihat Tuhan, firman Allah di dalam daging. Sebab Dia sudah mati, Dia bangkit dan Dia naik ke surga. Dan dari situ Dia berjanji Dia akan kembali. Tetapi karena Roh Kudus diberikan, Dia bilang, tinggal sesaat kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi. Because of the Holy Spirit, karena ada Roh Kudus, kita sekarang mampu melihat Tuhan. Kita mampu, walaupun kita tidak pernah melihat Dia dalam rupa wujud dagingnya, tapi kita bisa melihat Tuhan karena Roh Kudus. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa menyaksikan, kita bisa meraba firman hidup itu. Itulah kalau Roh Kudus diberikan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya mau kita mengerti, kita ini sebenarnya kenapa Allah itu datang dalam kita dalam 3 wujud. Kita mengenal Dia dalam 3 manifestasi, dalam 3 keberadaan, yaitu Bapa,
kedua Anak, Putra, dan ketiga Roh Kudus. Mengapa seperti itu? Bukan berarti Allah ada tiga. Yesus mengatakan, Roh Kudus itu akan menyampaikan apa yang aku sampaikan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia hanya berkata-kata berdasarkan apa yang Yesus katakan kepada dia. Jadi Roh Kudus, walaupun dia berwujud, bermanifestasi, berbeda, Allah datang dalam firman, dalam daging, tapi berikutnya Allah datang dalam roh. Bukan dia berbeda. Dia Allah. Allah cuma satu. Allah Esa. Roh Kudus itu satu dengan Bapa, satu dengan Yesus. Roh Kudus memiliki pribadi yang sama dengan Yesus, karena dia hanya bisa berbicara apa yang Yesus sampaikan kepada dia. Sama seperti Yesus hanya bisa bicara apa yang dia dengar dari Bapa. Maka kalau kita lihat Yesus, kita sudah lihat Bapa, karena dia dengan Bapa adalah satu. Kalau kita dengar Roh Kudus, maka kita sudah dengar Yesus. Karena Roh Kudus tidak bisa berbicara dari dirinya sendiri. Dia hanya menyampaikan, berbicara apa yang Yesus katakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa seperti ini? Karena manusia itu diciptakan betul-betul, kalau saya bisa bilang bukan diciptakan, dibentuk, di shape. Kalau diciptakan itu dibuat dari apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi manusia tidak seperti itu. Di Kejadian 2 ayat 7, Bapak Ibu sekalian, Alkitab mengatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan kemudian dia menghembuskan nafas hidupnya, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, manusia itu memiliki dua bagian. Ada yang diciptakan, dibentuk, ada yang dihembuskan. Jadi manusia itu, dia bukan diciptakan seperti dari yang tidak ada menjadi ada. Dia dihembuskan. Dia bagian dari nafas Allah, dirinya Allah, nafasnya. Itulah yang keluar dari mulut Allah. Itulah kita. Makanya kita disebut anak Allah. Seperti Tuhan Yesus, firman itu keluar dari mulut Allah. Firman itu keluar dalam nafas Allah. Firman Allah. Perkataan itu bukan sesuatu yang tertulis, sesuatu yang dikatakan. Berarti dalam perkataan itu ada nafasnya. Itu kenapa Yesus disebut anak Allah, karena dia keluar dari Allah. Dan oleh karena dia keluar dari Allah, makanya dibilang pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, dan tidak satu pun yang telah jadi tanpa dia. Firman keluar dari mulut Allah karena ciptaan, karena bumi, dunia, alam jagat raya ini akan diciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan termasuk tubuh kita dibuat dari tanah, debu. Tetapi ada bagian dalam diri kita yang disebut roh, dan itu dihembuskan, itu tidak diciptakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak beda jauh dari Allah sendiri. Makanya dikatakan di Ibrani 2, kalau Bapak Ibu sekalian baca di ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Ia yang menguduskan, yaitu Yesus, dan mereka yang dikuduskan, yaitu kita. Kita semua berasal dari satu. Seperti firman berasal dari Bapa, kita juga berasal dari Bapa. Hanya kita berbeda. Karena apa? Karena kita bukan Allah. Kita berbicara, kita berpikir seperti kayak Allah, tapi kita bukan Allah. Makanya di Mazmur 8 dikatakan di ayat yang ke-6, Mazmur 8 ayat 6, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa, ayat 7, membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia dibuat sedikit lebih rendah, Alkitab bilang. Membuatnya hampir sama, sedikit lebih rendah. Jadi kalau saudara tahu air, ya saudara Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gelas
berisi air, maka manusia air itu dikeluarkan sedikit, sehingga air yang pertama di gelas, kedua gelas ini airnya sama, tapi kemudian air yang satu dibuang, jadi isinya lebih sedikit dibandingkan dengan gelas yang pertama. Itu manusia. Allah itu substansinya Allah, tapi manusia dikeluarkan sebagian substansinya sehingga dia lebih rendah, lebih sedikit, lebih kecil. Makanya dibilang dibuat hampir sama, tapi dia bukan Allah. Itu kenapa di Yohanes 10 ayat 34 Yesus mengatakan, kitab suci mengatakan bahwa kamu adalah Allah, Allah huruf kecil. Kita seperti Allah, kita berasal dari Allah, kita bukan Allah. Kita manusia. Kita tidak diciptakan, kita dihembuskan, kita di-shape. Kata di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Terjemahan yang tepat sebenarnya, marilah kita membentuk, men-shape, membangun manusia. Shape itu kayak dibangun, jadi kayak disusun, bukan dibuat dari apa yang tidak ada menjadi ada. Disusun, sehingga disusun sedemikian rupa sehingga substansi dia lebih kecil dari Allah, sehingga dia disebut manusia. Itulah diri kita yang sesungguhnya, ada bersama Allah dari dulu. Sebelum dia diciptakan, kita sudah bersama Tuhan. Kita lahir dari dia. Kita berasal dari satu. Dia yang menguduskan dan dia yang dikuduskan. Itu berasal dari satu. Itu kenapa Tuhan Yesus tidak malu menyebut kita saudaranya. Tetapi ada satu bagian dalam diri kita yang dibentuk, yang diciptakan, yaitu tubuh. Tubuh inilah adalah diri kita yang sementara, yang kita pakai cuma untuk mengembara di bumi ini. Kita dipakai hanya untuk sebentar. Dunia ini tidak pernah diciptakan untuk kita selama-lamanya di sini. Makanya kalau sudah baca 1 Korintus 15, dikatakan bahwa ada tubuh kebangkitan, ada tubuh alami, ada tubuh rohani. Yang pertama datang adalah tubuh jasmani, tubuh alami. Tapi yang kedua baru tubuh rohani. Adam pertama berasal dari debu tanah, Adam yang kedua berasal dari surga. Adam pertama menjadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup. Tapi Adam kedua menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis manusia. Ada Adam surgawi, ada Adam duniawi, Adam lahiriah. Adam surgawi itulah asal usul kita dari satu. Kita sama dengan Tuhan, kita sama dengan Yesus. Yesus sebut kita saudaranya, hanya kita lebih rendah. Kita hampir sama. Yesus mengasihi kita seperti kayak saudaranya sendiri, karena kita ada bersama-sama dengan dia di surga. Tapi kemudian Tuhan menciptakan tubuh kita, dan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh kita, sehingga roh kita sekarang ini ditutupi, dibungkus dengan darah dan daging. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Seharusnya wujud kita yang duniawi ini, yang lahiriah, memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita harusnya seperti kayak Allah. Kita harusnya mewakili Allah di bumi ini. Kita harusnya menjadi representasi duta-duta Kristus. Kita berpikir, kita berbicara, kita bertindak seperti kayak Allah. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, kita terputus dari hidup kekal. Kita terputus dari kita punya keberadaan yang sesungguhnya bersama Allah. Kita hidup sendiri, menyimpang, menjauh. Makanya Yesus menjadi sama dengan kita. Makanya kalau kita baca di Ibrani 2, Bapak Ibu sekalian, ya, di Ibrani 2 dikatakan seperti ini. Sebentar saya buka Ibrani 2. Tadi kita baca Ibrani 2 ayat yang, kalau saya tidak salah, ayat yang ke-5. Maaf. Ya. Kita tahu bahwa yang tadi kita baca di Ibrani 2 ayat yang ke
11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudaranya. Kalau kita baca di ayat yang ke-14, karena anak-anak itu, saudara-saudaranya itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita berdosa, dosa itu menghalangi kita untuk bisa melihat apa yang ada di surga. Kita tidak bisa lagi mengenal diri kita yang sesungguhnya. Kita yang serupa segambar dengan Allah, yang hampir sama dengan Allah, tidak bisa kita kenali lagi. Dosa memisahkan kita dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa menjadi diri kita yang sesungguhnya. Yesus datang mati di kayu salib untuk menghilangkan dosa itu. Tapi bukan cuma dosa itu, dia naik ke surga. Dia membawa wujud manusia. Firman telah menjadi manusia. Dan waktu dia kembali ke surga, dia bilang, permuliakanlah anak dengan kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 4. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan kembali ke surga karena firman memang berasal dari Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Nah, firman dulu bersama Allah, di dalam Allah, sebelum dunia diciptakan. Dan Yesus minta supaya dia kembali ke tempat itu. Permuliakanlah anak dengan kemuliaan yang dimiliki sebelum dunia diciptakan. Dia kembali ke dalam Bapanya, dia kembali ke dalam Allah. Firman kembali ke dalam Allah. Karena dia firman Allah, dia berasal dari Allah. Dia kembali ke dalam Allah. Tapi wujud dia yang telah menjadi manusia tidak bisa kembali, ada di sebelah kanannya. Makanya kita baca di Wahyu, ada anak domba duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu wujud manusianya. Itulah tempat yang disediakan buat kita. Maka dia bilang, aku pergi ke rumah Bapa, dan di rumah Bapa ada banyak tempat. Aku akan menyediakan tempat bagi engkau situ. Maksudnya apa? Rumah itu apa? Itu tubuh kita, bait. Ada tubuh kita yang dari surga, dan tubuh itulah yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga akhirnya sekarang kita sudah di surga. Sebenarnya kita sudah dari dulu berada bersama Yesus di surga. Tapi karena dosa kita tidak bisa mengerti. Nah, Yesus kembali ke situ Bapak Ibu sekalian, supaya dia berikan rohnya, supaya apa yang ada di surga ini, yang hilang itu, bisa menjadi nyata kembali di dunia ini. Yesus memperbaiki apa yang Adam gagal lakukan, apa yang Adam kerjakan, sehingga kita akhirnya karena dia berdosa, kita tidak bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya. Hanya Yesus saja. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah berbicara bagaimana kita untuk ke surga. Sebenarnya tidak pernah ada dalam Alkitab. Setelah kita terima Yesus, kita sudah ada di surga bersama Tuhan. Makanya saya bacakan dari Filipi 2. Ya, saya bacakan di ayat yang di Filipi 3 ayat 20 dan sampai ayat 21. Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita dari surga. Kita memang makhluk surgawi. Roh kita dari dulu ada bersama Bapa. Karena kita keluar, kita nafasnya Allah. Hanya kita tidak pernah tahu siapa itu manusia yang diciptakan serupa segambar Allah. Tapi waktu Yesus mati di kayu salib, dia menghilangkan dosa, penghalang untuk kita bisa melihat itu. Sekarang dia naik ke surga, dia berikan rohnya, supaya apa yang ada di surga menjadi satu dengan apa yang ada di bumi. Supaya seperti yang dia doakan, dia katakan, berdoa seperti ini: Bapa kami di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan, menjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Supaya apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Supaya surga dengan bumi menjadi satu, sehingga apa yang ada di surga yang selama ini hilang karena dosa bisa kembali dalam kehidupan kau. Jadi Roh Kudus itu diberikan supaya kita bisa menemukan diri kita yang sesungguhnya.
yang diciptakan dalam rupa dan gambar Kristus. Maka dia bilang dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian lihat di Efesus, hal yang sama juga dikatakan di Efesus. Efesus 2. Efesus 2 kita baca di sini. Dan di dalam Dia, ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita sudah ada bersama, kita tidak pergi ke surga, kita sudah di surga. Penghalang dosa itu dihilangkan, Roh Kudus diberikan supaya realitas surgawi sama dengan realitas di dunia. Tadinya di dunia kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena dosa kita terpisah, kita hidup menurut kita punya mau-mau sendiri. Tapi sekarang Roh Kudus diberikan sehingga kita hidup bersama Roh Kudus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia, sehingga Dia memenuhi semua dan segala sesuatu seperti yang ada di surga. Keadaan ini sudah lama ada sebelum dunia diciptakan. Kita sudah ada bersama dengan Dia karena kita berasal dari satu. Dosa menghalangi kita untuk melihat itu. Sekarang karena Yesus sudah naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus-Nya sehingga apa yang di surga menjadi sama dengan apa yang ada di dunia. Itu tujuan kekristenan, Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus diberikan supaya kita bisa mengerti siapa diri kita yang sesungguhnya. Kalau tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada Immanuel. Tidak ada Allah beserta kita. Tidak ada kita dalam Allah dan Allah dalam kita. Tidak ada. Kita masih terpisah. Kita masih hidup sendiri. Kita masih hidup dan berjalan tanpa Tuhan. Barang siapa berjalan tanpa terang, dia berjalan dalam kegelapan dan dia akan terantuk dan jatuh. Dia akan tersandung. Tapi kalau terang itu ada, maka semuanya menjadi nampak. Sebab segala sesuatu yang nampak adalah terang. Sehingga kita bisa mengerti siapa kita yang sesungguhnya. Kita bisa mengerti kuasa yang bekerja dalam diri kita. Kita bisa mengerti siapa Kristus, siapa diri kita yang diciptakan serupa dengan Kristus. Jadi Efesus 2 mengatakan situ. Mari kita lihat ke Kolose 3. Di Kolose 3 dikatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Di ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan apa, Bapak Ibu sekalian, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi bayangkan, kita punya hidup itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, di surga, di atas itu kita, itulah diri kita yang sesungguhnya. Itu yang kehilangan waktu kita berdosa. Tapi itu yang Yesus kembalikan waktu Dia naik ke surga. Dan ayat 4, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak. Itu tujuan Roh Kudus diberikan, supaya Yesus bisa menyatakan diri kepada engkau dan kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita menyembah Tuhan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, hadirat Tuhan turun. Nah, pada waktu Yesus menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita akan muncul, kita yang asli akan kelihatan. Disitulah manusia yang lama berlalu, manusia yang baru datang. Disitulah yang dikatakan 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sifat kebiasaan kita yang tidak baik, yang lama hilang, dan sifat kita yang dari surga muncul. Makanya tidak ada orang yang bisa menjadi sempurna, tidak berdosa, tanpa kehadiran Kristus. Karena kita yang asli ada bersama Kristus. Kita yang tidak mungkin berdosa, kita yang berbicara, berpikir, bertindak seperti Allah, itu hanya ada di dalam Kristus. Makanya kalau kita baca 1 Yohanes 2, mari kita lihat. Jadi saya tidak bicara soal baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Karena baptisan Roh Kudus itu nanti, itu hari Pentakosta.
Tapi ini bicara soal kenaikan Tuhan, supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan apa tujuan Roh Kudus diberikan? Supaya waktu Yesus bisa menatakan diri. Maka dia bilang kalau Roh Kudus itu datang, dia akan menyadarkan kamu. Dia akan memperlihatkan apa itu dosa, apa itu penghakiman, apa itu kebenaran. Dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran, dan dia akan menyampaikan apa yang aku katakan kepadamu. Jadi Yesus kalau mau muncul, dia akan muncul melalui Roh Kudus. Yesus kalau mau berbicara, dia akan berbicara melalui Roh Kudus. Kalau dia muncul, dia berbicara. Kita pun akan muncul. Manusia kita yang aslinya itu bersama dengan Kristus tersembunyi di surga akan muncul kalau dia muncul. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah tahu siapa kita yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Nah, kita baca 1 Yohanes 2. Anak-anakku, ayat 1. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Haleluya. Oh, maaf. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, karena kita bukan dari dunia. Sebab dunia tidak mengenal Dia, maka dunia pun tidak mengenal kita. Sebab Yesus tidak berasal dari dunia, maka dunia tidak mungkin mengasihi Dia. Kalau kita tidak berasal dari dunia, maka dunia pun tidak akan mengasihi kita. Jadi jangan harap dunia, jangan inginkan untuk dikasihi, karena memang kau bukan berasal dari dunia, Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudaraku yang kasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi perhatikan, belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Kita sudah jadi anak Allah, tapi hidup kita yang asli tersembunyi bersama Kristus. Dia baru muncul kalau Kristus juga muncul. Karena kita dengan Kristus tidak bisa dipisahkan. Makanya jangan coba-coba hidup tanpa Tuhan. Jangan coba-coba hidup tanpa hadiratnya. Karena kita tidak akan berhasil. Karena kita tidak akan ada bedanya dengan orang di dunia. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita disebut anak Allah karena kita berasal dari atas. Kita bukan dari dunia. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Dia. Tetapi belum nyata keadaan kita. Akan tetapi di ayat 2 berikutnya, akan tetapi, ya, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita rayakan suatu Yesus naik ke surga. Roh Kudus diberikan sehingga Kristus bisa menyatakan diri kepada kita. Dan kalau Dia menyatakan diri, kita akan melihat dalam keadaan yang sempurna. Dan kita akan menjadi sama dengan Dia. Haleluya. Kita akan diubah dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan yang lebih besar. Itulah kekristenan Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita ini disebut Little Christ, Kristus kecil. Karena kita dengan Kristus tidak bisa dipisahkan. Jadi hiduplah bergaul dengan Tuhan, intim dekat dengan Dia. Jangan berhenti menyembah, jangan berhenti mencari Dia, jangan berhenti merenungkan dan mengucapkan firman Tuhan. Jangan berhenti menjadi pelaku. Karena kalau engkau bertekun di dalamnya, maka Kristus akan menyatakan diri kepada engkau. Dan kalau Dia menyatakan diri, kau akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya. Dan kau akan menjadi sama. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, aku berdoa untuk semua umat-Mu ini. Bapa, aku berdoa biar mereka mendengar, Kau berikan hikmat dan pengertian, sehingga mereka mengerti kekristenan bukan hidup untuk kita berusaha menjadi lebih baik. Kekristenan adalah hidup bersama dengan Tuhan. Kekristenan adalah hidup bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena mereka hidup dengan Roh Kudus, biarlah mereka mematikan semua yang namanya nafsu jahat, perzinahan, percabulan, kemunafikan. Buang semuanya yang namanya amarah, dendam. Buang semua nafsu jahat.
matikan semuanya itu. Kenakanlah kasih, kenakanlah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapa, aku berdoa supaya umat-Mu mengerti bahwa mereka bukan disuruh untuk melakukan sesuatu. Mereka tidak bisa, kalau mereka dari terang maka mereka akan melakukan terang. Kalau mereka berasal dari Allah maka mereka akan menghasilkan apa yang Allah hasilkan. Bukan mereka berusaha lakukan yang benar supaya mereka bisa ke surga. Bukan mereka berusaha lakukan firman supaya mereka bisa diterima, supaya mereka bisa kelihatan sebagai anak-anak Allah. Tidak, Tuhan. Tapi karena mereka memang anak-anak Allah, karena mereka berasal dari surga, maka mereka pun seperti Kristus, kelihatan, berpikir, bertindak seperti Kristus. Berkati Tuhan seluruh jemaat, Pak Gembala, Pak Suhana dengan seluruh keluarganya. Berkati Tuhan. Aku lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku lepaskan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus damai sejahtera, kekuatan dan pengurapan dari Yang Maha Tinggi. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Shalom. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali, yaitu turun dari langit seperti Ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus,
tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Kiralah paya shika lapaya sanda, kurala paya shika lapaya sande. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah bakul nasimu, diberkatilah buah tanganmu. Apapun yang kau lakukan berhasil untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, kelepasan dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita yang percaya dan sudah berkati sama-sama kita katakan amin.